Semangat pagi, salam sehat, salam agronomi untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Saya akan memberikan pengantar singkat dari mata kuliah PIP ini, yaitu bertopik pentingnya agronomi memberi makan penduduk dunia. Baik, menurut data statistik di tahun 2022 ini, penduduk dunia diprediksi mencapai 7,8 miliar, 7.800 juta penduduk. Nah, menurut data Biro Sensus AS, ya, per detik itu lahir 4,3 kelahiran baru. Dan per detik 2 orang yang meninggal. Jadi sesudah sekian detik Anda mendengar video ini, Anda sudah bisa hitung. Ya, per detik lahir 4,3 dan yang meninggal 2. Jadi kita lihat per detik itu selalu ada penambahan penduduk baru dunia. Nah, 7,8 miliar penduduk ini pertanyaan besarnya siapa yang memberi makan mereka? Ya, jangan sampai penduduk dunia kelaparan sehingga tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir, tidak bisa beraktivitas. Jadi kita lihat di sini ilmu orang yang memberi makan dunia memang hanya ilmu agronomi, orangnya adalah agronom. Jadi Anda selaku agronom feed the world. Agronomis memberi makan dunia. Tanggung jawab kita di sana. Paling tidak tanggung jawab keilmuan kita, ya. Tanggung jawab keilmuan kita seorang agronomis adalah meneliti, ya, tentang aneka tanaman, khususnya tanaman pangan, termasuk tanaman hortikultura, termasuk tanaman kehutanan, untuk memberi makan dunia, memberi juga rasa estetika kepada penduduk melalui ilmu hortikultura, dan juga memberikan pendapatan kepada petani, kepada masyarakat, dan pendapatan kepada negara. Itu bisa dikerjakan melalui ilmu agronomi. Baik, kalau kita lihat 10 besar penduduk dunia, saudara, ya, Cina penduduknya paling banyak sedunia 1,4 miliar, India juga sudah 1,4 miliar, USA 335 juta, Indonesia 279 juta, Pakistan 230 juta, Brasil 215 juta, Nigeria 217 juta, Bangladesh 168 juta, Rusia 146 juta, Meksiko 131 juta. Nah, itulah 10 besar penduduk dunia. Nah, menurut data, setiap tahun 4,8 juta anak lahir di Indonesia. Ya, satu tahun lahir bayi 4,8 juta. Dan ini suatu jumlah yang banyak, saudara. Sehingga Indonesia berada di posisi 4 besar penduduk dunia. Ya, tahun 2002 sekarang, penduduk Indonesia sudah 279 juta. Nah, setiap detik tentu ada penambahan, seperti sudah jelaskan sebelumnya. Nah, ini tantangannya bagi kita adalah siapa yang memberi makan penduduk Indonesia? Siapa yang memikirkan hal itu secara sungguh-sungguh? Ilmu apa yang akan menekuni ilmu untuk memberi makan dunia itu? Nah, jawabannya hanya satu, saudara, yaitu ilmu agronomi. Anda sebagai mahasiswa agronomi, Anda punya tanggung jawab keilmuan untuk memikirkan secara sungguh-sungguh akan hal itu sesuai nanti dengan karir dan kepemimpinan Anda di bidang agronomi secara khusus, ilmu pertanian secara khusus. Nah, kalau kita lihat secara grafik, saudara, di sini ya penduduk dunia sejak tahun 300 sampai dengan tahun 1800 itu relatif stabil ya, tidak begitu banyak ada pertambahan penduduk. Tapi mulai tahun 1900 mulai ada peningkatan signifikan dan pada tahun 2000 dan sekarang tahun 2002 meningkatnya secara signifikan sekali ya. Meningkat secara linear ini sampai dengan tahun sekarang 2022 penduduknya hampir melebihi 7,8 miliar. Wow, banyak sekali ya. Dan ini adalah sesuatu yang harus serius dipikirkan, saudara. Bagaimana mereka diberi makan dan siapa yang memberi makan. Baik, siapa yang memberi makan? Kalau kita lihat sekarang negara-negara utama produksi tanaman pangan, kita lihat pada grafik ini, ya. Tanaman pangan saya ambil sebagai contoh tanaman pangan padi, kemudian kentang, kemudian jagung dan kacang kedelai. Nah, kita lihat untuk rice production atau tanaman padi, ya, produsen utamanya adalah negara Cina, India, dan Indonesia. Kemudian produsen utama produksi kentang adalah Cina, India. Kemudian Amerika dan Rusia dan Eropa Barat. Produsen utama jagung adalah Amerika Serikat, Brasil, Cina, dan Amerika Selatan. Produsen utama negara kacang kedelai adalah Amerika Serikat, Brasil, Amerika Selatan, dan Cina, India.
Nah, kita lihat di sini saudara bagaimana negara-negara maju memberikan kontribusi sumbangan untuk menghasilkan tanaman pangan, untuk memberi makan dunia ini. Nah, Indonesia adalah produsen padi di dunia yang penting ya. Kita banyak menghasilkan padi untuk kebutuhan sendiri dan samping juga harapannya bisa untuk mengekspor tanaman padi. Sekarang ini tahun 2002 kita sudah dinyatakan oleh FAO sebagai negara yang sudah swasembada beras ya. Nah, tantangan kita saudara ke depan ya, bagaimana kita bisa juga ya mengekspor tidak hanya padi, tetapi juga bagaimana kita negara Indonesia bisa mengekspor kentang, mengekspor jagung, mengekspor kedelai ya. Sehingga dalam peta dunia nanti kelak Indonesia akan menjadi produsen tanaman pangan utama ya. Ya, ini suatu challenge tantangan bagi kita ya, tantangan khususnya bagi mahasiswa agronomi. Nah, jadi kita harus memikirkan secara sungguh-sungguh, kita harus menekuni ilmu kita, ilmu pertanian secara umum, ilmu agronomi secara khusus yang mulai dari perbenihan sampai dengan panen, sampai dengan perawatan, sampai dengan menghasilkan produk yang berguna bagi kesehatan manusia, yang berguna bagi kesejahteraan petani, berguna juga bagi pendapatan negara. Nah, ini tantangan besar bagi kita. Dan tidak ada program studi lain yang memikirkan hal itu. Satu-satunya program studi yang memikirkan makanan bagi dunia hanya program studi agronomi. Program studi yang lain tentu memikirkan itu, tetapi dalam hal bidang kekhususan yang berbeda dengan kita. Karena kita bidang kekhususannya dalam bidang program studi agronomi adalah kita khusus mendalami tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman tahunan, tanaman keras ya, dan ilmu lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Nah, Anda sebagai mahasiswa prodi agronomi di Universitas Lampung yang sudah terakreditasi A, banggalah Anda sudah menjadi mahasiswa di sebuah universitas yang prestisius. Dan sebagai tagline dari Universitas Lampung yang kita cintai ini adalah bersinergi dan berinovasi demi negeri, ya, bersinergi dan berinovasi bagi negeri. Nah, kata kunci inovasi ini, saudara, yang ingin saya tekankan dalam kuliah singkat hari ini, ya. Jadi, Unila mempunyai visi untuk menjadi kampus yang berinovasi, inovasi untuk kemajuan negeri. Nah, siapa yang berinovasi? Bukan lembaganya, ya. Yang berinovasi adalah orang-orang di dalamnya. Itulah dosen, mahasiswa Anda, ya. Nah, semua sivitas akademika yang bersinergi dan berinovasi. Jadi, dalam kuliah hari ini saya ingin memberikan sebuah motivasi, inspirasi lah, ya, begitu supaya Anda kelak di dalam karir Anda sebagai seorang agronom, sebagai seorang agronom Anda juga bisa menghasilkan karya-karya inovatif. Baik. Nah, ini adalah 20 nama yang menghasilkan karya-karya inovatif di dunia pertanian. Ya, 20 nama. Nah, sayangnya belum ada dari 20 nama ini di orang Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti salah satu di masa yang akan datang Anda. Nah, saya akan sebutkan 20 nama ini dengan peranannya dalam aslinya dalam bahasa Inggris. Nanti Anda bisa mengartikan sendiri. Yang pertama, Francis Bacon, found the water as nutrient of plants. J.R. Glenber, saltpeter as nutrient and not water. Jethro Tull, find soil particle as plant nutrient. Priestley, discover the oxygen. Francis Home, water, air, salts, fire, and oil from the plant nutrients. Charles and Francis isolated and characterized industry acetic acid. Thomas Jefferson developed the mold-board plough. Theodore de Saussure found the plant absorbs CO2 from air and release O2, so soil supply nitrogen and ash to plants. Justus van Liebig, a German chemist, developed the concept called Liebig's law of minimum. Michigan State University was established to provide agriculture education on college level. Gregor Johann Mendel discovered the laws of heredity. Charles Darwin published the result of experiments on cross and self-fertilization in plants. Thomas Malthus proposed Malthusian theory. Neo-Malthusians have proposed birth control. F.T. Blackman's theory of optima and limiting factors. E.A. Mitscherlich proposed a theory of law of diminishing returns. Wilcox proposed inverse yield nitrogen law. Massey proposed a concept of critical percentages of plant nutrients. Zimmermann and Hickok purported that 2,4-D could act as a growth promoter. In 1945, herbicide 2,4,5-T was developed. Gibberellic acid structure was identified by Japanese. Bennett and Clark identified ABA, abscisic acids. Dan ini data sampai dengan tahun 1150. Nah, data sekarang di abad 20, tahun 2000
22 ya, ada sebuah pertanyaan, who are all most influential scientists in field of agriculture? Siapakah saintis yang sangat berpengaruh di dunia pertanian? Nah, ini ada sebuah jawaban yang saya ambil dari ResearchGate bahwa Dr. Norman Ernest Bohr stand out as one of the best agriculture scientists of the 20th century. Oke, baik. Adik-adik mahasiswa program studi agronomi yang mengambil mata kuliah IPIP. Nah, kita lihat di sini bagaimana para saintis sudah memberikan karya-karya inovatifnya, menghasilkan karya-karya yang baru yang bisa meningkatkan level pengetahuannya, yang bisa memperbaiki peradaban, sehingga sekarang ini ya bisa dikatakan ilmu pertanian secara umum bisa memberi makan dunia, ya sampai dengan saat ini masih bisa memberi makan dunia, ya. Nah, bayangkan 7,8 miliar penduduk dunia, ya kalau ilmunya juga tidak ikut naik secara signifikan sama seperti kenaikan penduduk dunia, maka tentu akan menjadi big problem, masalah besar siapa yang memberi makan mereka. Tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh para saintis dengan temuan-temuan inovatifnya, maka kemajuan ilmu pengetahuan itu bisa ya sampai saat ini Bapak bilang memenuhi makan dunia. Tantangannya, challenge-nya adalah Anda sekarang, ya. Anda sebagai mahasiswa prodi agronomi, sebagai penutup dalam kuliah singkat ini, Anda sebagai mahasiswa prodi agronomi haruslah menjadi mahasiswa yang bersinergi dan berinovasi, ya. Jadi selama Anda kuliah 4 tahun ini, bahkan mungkin bisa lebih cepat atau mungkin juga bisa lebih lama ya, tetapi tetap spiritnya ada spirit untuk berinovasi. Semangatlah belajar dan mengabdi pada ilmu untuk menghasilkan karya inovasi yang akan memberi makan dunia. Tinggi ilmumu, tinggi pengabdianmu. Baik, demikian pengantar singkat dari saya. Salam agronomi.